Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 11 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mengapresiasi pelaksanaan bimbingan teknis kesiapan ASN Polri dalam pelaksanaan pendidikan pengembangan dan penyusunan aksi perubahan tahun 2025. Keluarga besar Polri berduka atas kepergian Ibda Ares Suranto yang gugur ketika melaksanakan pengamanan pemungutan suara ulang calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua di distrik Raimbawi. Kepala Operasi Madagoraya tinjau kesiapan lokasi ketahanan pangan di Dusun Taman JK Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pemirsa, Polres Purworejo kembali menunjukkan komitmennya dalam menindak tegas kejahatan seksual terhadap anak. Dengan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak laki-laki sesama jenis yang terjadi di wilayah Alun-Alun, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Polres Purworejo menggelar konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano, didampingi Kasat Reskrim AKP Catur Agus Yudo Praseno dan Kasih Humas AKP Ida Wida Astuti. Pelaku berinisial B 55 tahun, warga Dusun Senepo Kerajaan, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, diduga kuat telah melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak laki-laki di bawah pohon beringin yang berada di tengah alun-alun Kutoarjo. Modus operandi pelaku adalah dengan mengajak ngobrol korban yang sedang sendirian, lalu memijat tubuhnya hingga korban merasa lemas dan ketakutan, sebelum akhirnya pelaku melakukan aksi pencabulan. Kejadian ini pertama kali diketahui dari laporan ibu korban, yang langsung ditindaklanjuti oleh unit Prasatreskrim Polres Purworejo. Tim segera melakukan olah TKP, mengumpulkan petunjuk, dan melakukan profiling terhadap pelaku. Dari hasil penyelidikan tersebut, identitas pelaku berhasil diungkap dan perlu diamankan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 JO, pasal 76E, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dari Humas Polres Purworejo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, masyarakat mengapresiasi langkah cepat Polres Purworejo dalam pengungkapan kasus asusila. Seorang pelaku diamankan oleh unit PPPA Satreskrim Polres Purworejo. Berikut kronologi pengungkapan kasus pencabulan anak sesama jenis. Perbuatan asusila ini terjadi pada Sabtu 5 Juli 2025 pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Lokasi di bawah pohon beringin alun-alun Kutoarjo. Pelaku berinisial B berusia 55 tahun, warga Dusun Senepo Kerajaan Kutoarjo. Modus operandi mengajak ngobrol korban yang sedang sendirian, memijat tubuh korban lemas dan ketakutan, pelaku melakukan pencabulan. Pada Minggu 6 Juli 2025, ibu korban melapor ke Polres Purworejo atas perbuatan asusila yang menimpa anaknya. Unit PPA Satreskrim langsung bergerak melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, profiling pelaku. Dan pada hari Rabu 9 Juli 2025 jam 12 siang waktu Indonesia Barat, pelaku B berhasil diamankan oleh tim Satreskrim Polres Purworejo. Pengembangan kasus ini terungkap pelaku juga mencabuli 2 anak laki-laki lainnya. Modus serupa memanfaatkan korban yang sendirian. Barang bukti yang diamankan, baju dan celana korban, jaket dan celana pendek milik pelaku.
Jerat hukum pasal 22 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 hingga 15 tahun penjara. Pernyataan Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano mengatakan Polres Purworejo tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Masyarakat diimbau aktif melindungi anak-anak dan segera melapor jika melihat tindakan mencurigakan. Pemirsa, Bribka Fendi Triwibowo, Babin Kaptipas Desa Damar Kasian, Polsek Kertek Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah membantu siswa dengan transportasi gratis menuju sekolah. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari karena jarak tempuh rumah siswa ke sekolah cukup jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bribka Fendi Triwibowo, jabatan Babin Kaptimas Damar Kasian, Polsek Kertek, Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah. Di sini saya menjadi tokoh, saya menjadi anggota, menjadi warga juga. Jadi saya melihat langsung apa yang menjadi dinamika di Desa Damar Kasian ini. Nah, banyak sekali yang menjadi keinginan dan harapan saya. Terutama saya melihat setiap pagi di depan rumah saya sendiri, anak-anak SD Damar Kasian berjalan sejauh 1 kilometer hanya ingin bersekolah. Nah, itu dia. Saya ingin bisa membantu mereka. Perkenalkan, saya Ibu Suharti, Kepala SD Negeri Damar Kasian. Yang anak-anak dari Dusun Kaliurip itu perlu angkutan untuk datang dan pulang ke sekolah. Sedangkan di jalan di sini tidak ada angkutan umum, sehingga dari Babin Kaptipmas memberikan bantuan berupa angkutan untuk antar jemput putra-putri kami yang dari Kaliurip. Ini sungguh sangat membantu kami. Alhamdulillah Pak Babinnya dengan sukarela dengan beliau sendiri, jadi tanpa meminta biaya dari kami, jadi gratis. Ini anak-anak diberikan angkutan secara gratis, ditolong, tidak diminta. Kalau pulang sekolah utamanya itu siang hari, kalau hujan atau panas itu sangat kasihan. Dan antar jemput dari orang tua juga kurang. Jadi orang tua sibuk di sawahnya begitu, jadi tidak punya kesempatan untuk menjemput begitu. Alhamdulillah, ini sudah berjalan 5 tahun yang lalu sebelum COVID-19. Nah, dulu pertama kali saya pakai mobil seadanya, pada waktu itu hanya mobil pickup. Kemudian lambat laun alhamdulillah ada rezeki untuk membeli mobil bekas angkutan kota. Nah, ini menjadikan apresiasi alhamdulillah dari masyarakat sendiri, dari orang tua siswa sendiri. Mereka memberikan ucapan terima kasih kepada saya, meskipun hanya sekedar antar jemput sekolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa konsisten, bisa berkelanjutan. Alhamdulillah, melihat mereka ceria, melihat mereka bahagia, yang tadinya harus berjalan 1 kilometer, harus mengeluarkan tenaga, saya bisa sedikit membantu meringankan beban mereka. Kadang capek, habis pengamanan kegiatan masyarakat malam hari sampai dini hari, pagi harus action lagi, harus fight lagi. Nah, itu dia capeknya di situ. Kemudian kadang juga berbenturan dengan kedinasan, apel pagi, upacara, kemudian anak juga minta perhatian, itu dia. Tapi alhamdulillah dari keluarga, istri terutama sangat mendukung program ini. Pesan-pesan buat mereka yang saat ini berjuang menimba ilmu di SD Damar Kasian, saya ingin sekali membesarkan Desa Damar Kasian. Untuk saat ini Desa Damar Kasian itu desa pelosok, desa pedalaman yang notabene hanya petani. Saya ingin ini menjadi desa yang besar. Ke depan mereka bisa menimba ilmu, mereka bisa berpendidikan yang tinggi, mereka mempunyai cita-cita yang besar.
Iya, harapan kami buat Pak Babin, mudah-mudahan program ini bisa terus berlangsung sehingga anak-anak kami sungguh bisa tertolong terutama untuk pulangnya itu yang Motivasi untuk polisi lain itu terlalu tinggi, terlalu besar buat saya, terlalu membebani saya. Saya tidak bisa memotivasi polisi lain, saya hanya bisa memotivasi diri sendiri agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Bribka Fendi Triwibowo, Pemimpin Kamtipas Desa Damarkasian Polsek Kertek, Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah membantu siswa dengan transportasi gratis menuju sekolah. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Fendi Triwibowo. Selamat sore Pak Fendi. Selamat sore, Bribda Joyce. Baik Bapak, dapat dijelaskan Pak, awal mula Anda berkeinginan untuk menyediakan transportasi gratis bagi warga ini Pak? Ya, siap, Bribda Joyce. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin, jadi saya berdinas di Desa Damarkasian. Kemudian saya juga bertempat tinggal di Desa Damarkasian. Jadi saya berdinas di domisili tempat tinggal saya sendiri. Nah, sedikit cerita, untuk Desa Damarkasian sendiri merupakan desa yang pelosok, masih pedalaman, kemudian ada di kaki Gunung Sindoro, dengan medan yang berbukit-bukit. Pada waktu itu jalan masih jalan berbatu, masih rolakan, masih banyak batu yang menggelinding, masih jalan yang berlubang, masih ekstrim sekali. Alhamdulillah atas perhatian pemerintah kabupaten sekarang sudah halus. Nah, awal cerita pada waktu itu berawal dari saat saya sering ngajak anak-anak jalan kaki ini, Bribda Joyce. Nah, saat anak-anak masih balita, saya sering ngajak jalan. Nah, di situ saya melihat warga aktivitas yang berangkat ke ladangnya. Mereka ada yang berangkat ke kebun teh untuk menjadi buruh pemetik teh. Kemudian saat kita putar balik ke rumah, saya melihat anak-anak SD Damarkasian yang berjalan kaki. Kalau dari rumah titik sampai ke sekolah sekitar 2 km, Mbak Joyce. Jadi alhamdulillah dari situ 3 poin langsung, yaitu warga yang berangkat ke ladang, kemudian pemetik teh, sama anak-anak yang ke sekolah. Nah, alhamdulillah sekali dari situ bisa berkelanjutan. Jadi kita mulai berangkat itu 5:30, Bribda Joyce. 5:30 pagi kita jalan. Pertama kita jemput warga yang berangkat ke ladang sama ke kebun teh. Nah, saat putar baliknya sekaligus perjalanan ke rumah, sekalian ngajak anak-anak berangkat ke SD Damarkasian. Awal mulanya seperti itu, Bribda Joyce. Baik. Baik Bapak, lalu sudah berapa lama kegiatan ini Anda lakukan Pak? Untuk konsisten itu 5 tahun yang lalu, Bribda Joyce. Ya, tapi untuk awal mula yang saya sampaikan tadi yaitu 7 tahun saat anak-anak masih balita semua. Sekarang anak pertama saya sudah 12 tahun, otomatis 7 tahun yang lalu, Bribda Joyce. Kita mulai nih dari sedikit-sedikit, alhamdulillah dengan kendaraan kami seadanya. Karena di sini di Damarkasian tidak ada angkutan umum sama sekali, masih desa yang pedalaman begitu. Nah, alhamdulillah lambat laun kita bisa pengadaan dengan biaya pribadi, yaitu kendaraan Suzuki Carry bekas angkutan kota. Demikian, Bribda Joyce. Baik Bapak, Anda juga menjemput puluhan siswa melintasi bukit untuk berangkat dan pulang sekolah. Bagaimana ekstrim jalan yang ada di sana Pak? Betul sekali, Bribda Joyce. Tadi ada 3 kelas, Bribda Joyce, dari kelas 4, 5, dan 6 yang menempuh sekitar 2 km dengan jalan masih berbatu, masih jalan tanah. Dari situ sangat ekstrim karena jalannya dengan medan berbukit. Otomatis di situ perlu ancang-ancang gitu. Kemudian kadang-kala saat selip gitu, anak-anak sampai membantu dorong kendaraan seperti itu, Bribda Joyce.
Baik Bapak, lalu dari mana sarana, bensin, dan perawatan mobil untuk transportasi gratis ini Pak? Ya, Bribda Joyce. Jadi karena ini berawal dari keinginan pribadi, dari hati, bukan karena kedinasan, mohon izin. Dari awal kita ingin membantu warga. Alhamdulillah, karena saya di sini sudah 13 tahun, bagaimana caranya kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah di situ satu celah nih buat kami, mohon izin, mohon maaf, ini menjadi ladang kita beramal demikian. Jadi untuk bensin dan akomodasi dari kami pribadi Joyce. Baik Bapak, lalu sekarang berapa armada transportasi gratis untuk warga dan siswa sekolah Pak yang tersedia? Siap. Ya, terima kasih. Untuk sekarang ada 2 kendaraan Firdaus, yaitu kendaraan pickup untuk mengangkut warga karena mereka harus membawa peralatan berupa keranjang, ya kan? Kemudian peralatan ke ladang. Beda dengan anak SD, kita pakai mobil minibus bekas angkot. Demikian Bribda Joyce. Baik Bapak, lalu apakah kegiatan ini merupakan salah satu dari program Polres Wonosobo dalam implementasikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Pak? Betul sekali, Bro Joyce. Jadi sejatinya ini berawal dari keinginan pribadi kami. Kemudian karena ini menjadi suatu program unggulan dari Satbimas Polres Wonosobo, kami alhamdulillah bisa membantu secara kedinasan. Alhamdulillah dengan tema sekarang Polri untuk masyarakat ini bisa untuk menjadi panutan. Demikian, Bribda Joyce. Baik Bapak, lalu dapat sampaikan Pak pesan kepada masyarakat agar selalu menjaga keamanan lingkungan dan segera melapor jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas Pak. Siap. Terima kasih Bro Joyce. Jadi ada satu nih, boleh cerita sedikit. Ada satu hal yang baru kami rasakan sekitar 2 bulan yang lalu. Ya. Jadi kami sudah berawal ini 7 tahun yang lalu, mereka masih anak-anak, masih SD kelas 5, kelas 6, sudah beranjak remaja menjadi seorang pemuda. Begitupun juga ternyata ada keterkaitan dengan orang tua, Bribda Joyce. Jadi kemarin terjadi suatu insiden, bukan insiden, seperti aspirasi masyarakat, seperti demo, seperti itu. Kemudian saat kami berdinas, saat kami kondisikan, ternyata dari hal yang sepele, ngantar anak sekolah, sekarang dengan potensi keamanan gangguan Kamtibmas yang ada, itu sangat berpengaruh. Jadi saat begitu saya kondisikan untuk mereka kondusif, untuk aman, itu sangat mudah. Alhamdulillah dari situ ada hubungan emosional kami selaku Babin Kamtibmas dengan warga. Nah, sedikit himbauan kepada warga masyarakat Desa Tarkamasian pada khususnya, karena saya juga tinggal di sini secara dekat, semua warga sudah kenal saya, sudah pegang nomor saya, jadi tidak usah segan-segan, tidak usah ragu-ragu, langsung melapor ke kami via handphone ataupun bisa datang ke rumah kami selaku kantor Babin Kamtibmas Damar Kasihan. Demikian Bribda Joyce. Ya, sungguh luar biasa Pak. Baik, terima kasih Bribka Fendi Triwibowo telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.